Pak Lu, bagaimana menurutmu jika Nona Lu yang tahu kau diam-diam memberitahuku tentang kesukaannya pada musik biola? Apa yang akan terjadi padamu? Kau mengancamku? Apa sebenarnya yang kau inginkan? Keinginanku sederhana. Aku ingin Suan pergi dari keluarga Lu. Untuk selamanya, ia tak akan pernah menjadi Nyonya Lu. Pengurus rumah yang diancam oleh wanita licik itu membawa setelan gaun ke sisi gadis itu. Katakan padanya bahwa ini khusus disiapkan presiden untuknya. Suruh gadis itu mengenakannya ke pesta malam ini. Tapi yang tidak diketahui gadis itu, gaun ini adalah sisik naga presiden. Kakak Airo, hari ini Tuan Lu akan memperkenalkan Nyonya Lu di depan umum. Tidak mungkin kita benar-benar harus melayani orang yang setengah mati itu, ya, Nyonya Lu? Ya pantas. Dia tidak akan berkuasa lama lagi. Hari ini aku harus mengusirnya dari keluarga Lu. Terima kasih, Bibi. Baju yang kau berikan padaku ini. Aku sangat menyukainya. Lihatlah. Kin. Aku sudah lama mencarimu. Luoyan, ada apa denganmu? Kok kamu? Siapa yang menyuruhmu mengenakan gaun ini? Aku. Orang-orangnya? Kalian berdua. Di sana, putri akan datang. Aduh, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Tidak, aku tidak akan meninggalkan King sendirian. Tidak, King, jangan. Sin. Sin, aku mencari kamu selama bertahun-tahun. Di mana sebenarnya? Halo, Tuan Lu. Kapan kamu akan sampai? Haha. Semua berdiri dengan rapi. Tuan Lu akan segera tiba. Sedang apa ini? Kau ini penyakit yang membandel. Hari ini, semua putri keluarga terpandang di kota ini berkumpul di gereja ini. Ini adalah hari besar bagi Tuan Lu untuk memilih istri. Jika kau menunda sedikit saja, keluar dari hotel ini. Rumah sakit memberi pengumuman kondisi kritis kepada ketua dewan lagi. Dia berkata ingin melihat Anda menyelesaikan urusan besar hidup sebelum pergi. Dulu saya ingin membuat kakek pergi dengan tenang. Hari ini di pesta, saya akan memilih urutan yang cocok. Wanita yang terhormat hanya perlu membawa sedikit uang. King, saya harap kamu bisa memaafkan keputusan saya ini, General Manager Lu. Bukankah ini lagu yang dimainkan King? Ternyata apa yang dikatakan Mener Lu benar. General Manager Lu memang menyukai lagu biola ini. Aku bisa memanfaatkan ini untuk menarik perhatian Tuan Lu. Kalau bisa dilirik Tuan Lu dan menjadi. Siapa yang memutar musik ini? Aku bertanya pada kalian, siapa yang memutar musik ini? Siapa? Itu Susu. Suan, ternyata kamu yang memutar musiknya. Tuan Lu bertanya, masih saja pura-pura tidak mendengar. Itu aku yang menaruhnya. Aku sama sekali tidak tahu lagu apa itu. Suan masih ingin membela diri. Kamu bilang apakah itu dia yang menaruhnya? Apa yang ibumu katakan tidak salah. Itu Suan yang menaruhnya. Kamu bohong cukup. Cepat tarik dia dan buang keluar. Bapak Lu, sungguh bukan saya yang melakukannya. Saya benar-benar menginginkan pekerjaan ini. Bapak Lu, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Maafkan aku, karena keluarga. Semua ini demi menyelamatkan saya. Hingga membuatmu memiliki bekas luka di wajahmu. Tidak apa-apa, Tante, anggap saja itu sebagai sebuah tahi lalat. Bagaimana kamu bisa punya tahi lalat darah? Karena jatuh dari tempat yang tinggi, kepala terbentur. Dan ada pembekuan darah di otak. Itu sebabnya kamu tidak ingat masa lalu. Hehe, itu bawaan sejak lahir, kan? Suan, ini karena kamu yang mengusik dia. Direktur Lu, jangan salahkan aku.
Bajingan. Xiao Su, kau seharusnya tidak begitu mudah percaya ini. Ada banyak kesamaan. Karena kau berusaha keras menggunakan rok untuk menarik perhatianku, maka aku akan memenuhinya. Mulai hari ini, dia adalah wanita yang kupilih, Luyan, tunanganku, dan juga Nyonya Lu di masa depan. Apa hak dia? Hanya seorang anak perempuan dari keluarga beku? Apa hak dia untuk menjadi Nyonya Lu? Diam. Aku paling benci orang yang banyak bicara. Jika ada lagi, kamu keluar dari grup Lu. Durasi pernikahan 1 tahun. Waktu sudah tiba. Kamu bisa memanggilnya kapan saja. 5 juta ini sudah menjadi milikmu. Dokter bilang penyakitku tidak bisa ditunda lagi. Dengan uang ini, aku bisa menjalani operasi cangkok ginjal. Aku tahu, sekarang apapun yang aku katakan atau lakukan tidak akan mengecewakan. Tapi aku benar-benar tidak membutuhkan semua ini. Kamu harus tahu bahwa posisi kamu hanya sebagai alat saja. Jangan berpikir yang lain, mengerti? Baiklah. Zensu, maafkan aku. Aku hanya bisa mencari cara agar kau merasa tenang. King, semua ini salahku. Seandainya kau tidak meminum obat itu untukku, ginjalmu tidak akan seperti ini. Tidak apa-apa, bibi dan kakek bilang. Saya ini istri muda yang dibesarkan untukmu. Saya ini untukmu, melindungi dari penyakit dan bencana. Ini untukmu. Kakek bilang istri muda itu istri. Tenang saja, tunggu sampai saya dewasa. Pasti saya nikahi kamu jadi Nyonya Lu. Kenapa? Kenapa saya yang cari pekerjaan untukmu? Kau malah membuatku kehilangan jabatan. Kenapa harus orang-orang yang berasal dari panti asuhan? Kau malah menjadi Nyonya Lu yang tinggi dan terhormat. Adikku yang baik, Suan. Apakah kau benar-benar berpikir bisa terbang ke atas dan menjadi seekor burung phoenix? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Selamat pagi, Tuan. Tuan Lu, tolong aturkan sebuah kamar untuknya. Siapkan 1 set hadiah lagi. Bawa dia ke Inggris tahun depan. Iya. Sumanro, aku sudah memberimu informasi yang kamu minta. Kamu datang lagi untuk apa? Butler Lu, menurutmu bagaimana kalau Lu yang tahu bahwa kamu diam-diam memberitahuku dia suka lagu biola? Apa yang akan terjadi? Kamu mengancamku. Kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Keinginanku sangat sederhana. Aku ingin membuat Suan keluar dari keluarga Lu. Selamanya tidak bisa menjadi luhu. Bibi, gaun ini benar-benar bagus. Kalian pasti sedang mencariku di sini. Kalau aku menemukannya, aku akan membunuh kalian berdua. Pencuri serigala akan datang. Aduh, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. TCH. Di mana dia? Aku sangat ingin tahu. Kalung ini sebenarnya siapa yang memberikannya padaku? Sudahlah, lebih baik tunggu sampai kita menemukan orang yang masih hidup baru bicara. Ini gaun pesta yang disiapkan khusus oleh Tuan untuk Anda. Gaun yang sangat indah. Lan Ruo Jin. Hari ini Tuan Lu akan menjadi tentara. Bertemu dengan Nyonya Lu. Jangan bilang kita benar-benar harus melayani orang yang sekarat itu. Nyonya Lu, dia juga pantas. Dia tidak akan bisa bangga terlalu lama. Hari ini, aku harus mengusirnya dari keluarga Lu. Nyonya Lu datang.
Terima kasih, Tante. Pakaian yang kau beri padaku ini. Aku benar-benar sangat menyukainya. Iya. Aku sudah mencarimu lama. Luya, ada apa denganmu? Kau. Siapa yang menyuruhmu mengenakan gaun ini? Aku? Siapa yang menyuruhku mengenakan gaun ini? Bukan. Bukan kamu yang menyuruhku. Ikut denganmu. Jangan lepaskan aku. Jangan. Suan, kau sudah mati. Kau pun pantas mengenakan gaun ini, Duyan, meskipun kita hanya terikat kontrak pernikahan. Tapi kau tidak boleh sembarangan menghinaku. Saat kau menerima uang, kenapa kau tidak mengatakan itu? Jangan kira aku tidak tahu tujuanmu mendekatiku. Jelas sekali wajahmu memiliki tahi lalat yang sama dengannya. Apakah kamu bisa menggantikannya? Kamu hanya berhayal. Apa kamu sudah kecanduan peran sebagai Nyonya Lu? Kamu hanya sebuah alat. Apa yang terbang ke atas pohon? Apa itu cinta pandangan pertama? Suan, kamu hanya alat yang dibeli oleh si Lu untuk menikah dengannya. Saya memang sangat membutuhkan uang. Aku tidak pernah berpikir untuk menjadi Nyonya Lu. Dan aku tidak berniat menggantikan orang yang kau sebut itu. Diamlah, kau tidak pantas menyebut namanya. Biar ku kejar bocah itu. Kalau berani lari lagi, akan kuhabisi kalian semua. King, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, kau harus bertahan. Kita pasti bisa kabur dari sini. Apakah ini ingatanku yang dulu? Aku punya teman masa kecil. Mulutnya bilang tidak peduli. Lalu kenapa kamu pakai gaun ini? Bukankah kamu yang menyuruhku memakainya? Kamu masih membantah? Kalau begitu, aku akan beri peringatan yang tepat, supaya kamu tahu siapa dirimu. Nona Liulu, ada orang yang membawa kabar. Tuan Lu, ajari dia dengan baik aturan keluarga Lu. Biar dia tahu siapa dirinya. Iya. Aduh, adik perempuan. Bukankah kamu sudah jadi Nyonya Lu? Kenapa berantakan sekali? HMPH ingin berubah dari burung pipit menjadi burung phoenix. Tapi lihatlah penampilanmu sendiri. Kau masih anjing di selokan itu. Berani mendorongku. Panggil orang. Tuan Lu sudah memerintahkan untuk mengajarinya aturan. Seret dia pergi. Tapi sekarang dia adalah Nyonya Lu. Takut apa? Tuan Lu sudah memerintahkan. Ayo. Suan Rou, apa yang kau lakukan? Suan, aku ingin kau tahu apa arti hidup yang lebih buruk dari kematian. Bagaimana penyelidikan? Menerima kabar bahwa seseorang melihat seorang gadis, paman, tentang penampilan nona itu. Rindu yang sama seperti dia. Sekarang sepertinya namanya Su. Su. Bagaimana kamu bisa punya tahi lalat merah? Cepat-cepat. Ahaha. Paman kedua, aku juga orang yang kau temui. Nyonya Lu, kalian tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Masih bermimpi bodoh. Lulu sama sekali tidak peduli denganmu, Nyonya. Aku ingat sekarang. Tidak bisa minum alkohol. Lagi pula kamu tidak akan hidup lebih lama. Berangkatlah. Bagaimana kalau cambuk ini sampai putus? Dia sendiri yang sakit dan minum alkohol, apa hubungannya dengan kami? Diam. Aku tidak akan menyebut namanya. Tangkap dia dan angkat kepalanya. Ah. Dia sepertinya pingsan. Kalau begini terus, akan ada yang mati. Coba tampar dia 2 kali. Ini perintah dari Tuan Lu, takut apa? Anakku. Sepertinya dia dibawa ke kamar mandi oleh kepala pelayan.
Aku dengar kamu punya tahi lalat darah yang sama seperti orang yang disukai oleh Tuan Lu. Bagaimana kalau aku bantu kamu untuk menghancurkan tahi lalat itu sepenuhnya? Agar kamu tidak bisa lagi bermimpi menjadi Nyonya Lu. Orang macam apa ini kejahatan. Hahaha. Dia bilang saya kriminal. Ini karena kamu sendiri yang tidak sengaja mengenalnya. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tuan Lu, apakah Anda yang bilang kami harus memberinya pelajaran? Saya hanya bilang kamu mengikuti dia, alat dari keluarga Lu. Tapi saya tidak bilang kamu harus memukulnya. Dia cuma sampah. Tuan Lu, saya salah. Panggil orang. Seret orang ini keluar. Setelah dia selesai bicara, bagaimana selanjutnya? Kembalikan padaku. Dan dua orang ini, jangan sampai diterima di perusahaan manapun lagi di masa depan. Mengerti? Ya, kalian semua, minggir. Iya. Cepat ambil obatnya. Bagaimana dia bisa kembali? Jika ibu disentuh oleh seseorang yang mengenakan gaun merah itu, nyawanya akan setengah melayang. Bagaimana dia bisa kembali hidup-hidup? Ini kalung kesayangan wanita jalang itu. Siapa yang menyuruhnya memakainya? Gaun merah itu yang ingin dikenakan oleh nyonya sendiri. Bukan saya, itu kamu. Berkata bohong di depan saya. Tahu konsekuensinya? Tuan, saya tidak berbohong. Ibu yang bilang dia tahu Tuan suka gaun merah dan ingin menyenangkannya. Saat saya tidak melihat, diam-diam dia mengambil gaun merah itu. Saya tidak, itu bukan saya yang mengambilnya. Gaun polos itu dia yang memberikan padaku. Nyonya, bukan hanya saya seorang yang melihatnya langsung. Mereka juga melihatnya. Tuan dan Nyonya hari itu mengatakan, memakai gaun ini, mungkin kau akan menyukainya. Maka dia akan menjadi Nyonya Lu sungguhan. Bukannya aku tidak pernah mengatakan, mengapa kalian harus memfitnahku? Sudah cukup, sejak kamu memutar lagu itu, kamu sudah berusaha mendekati saya dengan segala cara. Kamu bilang dulu orang lain mencemarkan nama baikmu. Apakah sekarang juga begitu? Dari kantor sampai ke rumah, mereka mencemarkan nama baikmu, ya? Saya tidak tahu mengapa mereka mencemarkan nama baik saya. Itu benar-benar bukan saya yang melakukannya. Duyu, kamu rasa Luffy pantas denganmu? Su, cepat panggilkan dokter. Iya. Su. Tuan Su, ada apa? Tidak apa-apa, Tante. Saya rela melindungimu. Minum obat, kamu cepat sembuh. Itu yang terbaik, Tuanku. Saya akan memberikan obat untukmu. Apa yang baru saja kau katakan? Kau baru saja mengatakan apa? Katakan apa yang baru saja kau katakan. Tuan, dokter, ada apa? Dokter, tolong periksa saya. Kondisi kesehatan istri Anda tidak baik, dan tidak boleh lagi mengalami rangsangan. Lupa. Setidaknya kamu sudah bangun. Suan, kamu ingat apa yang kamu katakan tadi? Apa yang aku katakan? Aku ingat. Suan, coba pikirkan lagi. Pikirkan sekali lagi. Nona Suan, jangan seperti ini. Saya mengalami benturan di kepala. Saya kehilangan ingatan, banyak hal lama yang saya tidak bisa ingat. Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin bisa kehilangan ingatan? Dokter, bagaimana kondisi kehilangan ingatan ini? Amnesia umumnya disebabkan oleh tekanan darah yang menggenang di otak yang menekan saraf. Ditambah dengan muntah darah tadi. Tuan bisa membawa Nyonya ke rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh. Baik, itu sangat jelas. Bawa dia ke rumah sakit. Cepat. Iya. Pak Lu, sudah lama tidak bertemu. Mengenai gaun merah itu, Pak Lu pasti tahu kalau itu kamu yang memberikannya padanya, kan? Tolong jelaskan, Tuan Lu.
Sumanrow, jangan mengancamku. Kamu sebenarnya mau apa? Aku ingin Suan meninggalkan keluarga Lu. Aku ingin dia menderita 10 kali lipat dariku. 100 kali lipat, HM. Dia mengenakan gaun merah yang Tuan Lu siapkan untuk Nona Kingking. Dia bisa dibawa kembali ke keluarga Lu oleh Tuan Lu. Apa kamu pikir mengusir dia semudah itu? Siapa Miss Kingking? Dia adalah istri anak angkat yang dibawa pulang oleh kakek saat masih kecil untuk merawat Tuan saat sakit. Tuan sangat mencintainya. Hanya dialah yang benar-benar adalah Nyonya Lu. Tapi kemudian dia menghilang. Lalu Tuan yang keenam, tinggal 1 kalung bintang. Kalung bintang. Ah, bagaimana bisa kamu memiliki kalung bintang yang sama seperti Tuan? Kamu bilang kalung ini persis sama dengan milik Luyan? Tuan selalu ingin menemukan Nona Kingking melalui kalung itu. Tidak disangka, si Suan yang hina itu ternyata adalah orang terdekat Tuan Lu. Sungguh, langit membuka mata. Kalung ini akhirnya jatuh ke tanganku. Ternyata seperti ini. Mulai sekarang akulah pemilik kalung ini. Akulah Nyonya Meng yang sebenarnya. Kingking, mengapa dia juga memuntahkan darah seperti kamu? Memiliki cita-cita yang sama sepertimu. Dan mengatakan hal yang sama sepertimu. Ayah, kalungku hilang. Tolong carikan untukku. Kalungnya seperti apa? Berbentuk bintang. Mudah dikenali. Pak Tuan, dokter benar-benar membutuhkanmu segera. Jika ada sesuatu, lebih baik kita bicarakan nanti. Tunggu aku sampai pulang. Kamu brengsek. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya. Nyonya, saya akan membawa Anda untuk mendapatkan suntikan anestesi. Baik. Kamu bukan perawat. Wakil Direktur, Xiao Wen. Tadi baru ketemu seorang perawat yang bilang akan membawa Nyonya untuk diberi anestesi. Janggutmu terlalu mengganggu. Nyonya Lu, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dengan Luyan. Anestesi mulai bekerja. Hari-harimu yang baik telah berakhir. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Saya menghindari semua pengawasan. Tunggu sebentar. Dia perlahan-lahan turun sedikit demi sedikit. Melihat diri sendiri mati dengan mata terbuka. Dan orang-orang hanya akan mengira bahwa kursi roda mengalami kerusakan. Terjadi kecelakaan. Kamu bilang, di mana Tuan Lu dengan pakaian itu tadi? Sekarang mungkin sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Suah. Suah. Ini aku menggunakanmu. Kalung yang diajarkan oleh bintang dan metodeku. Aduh, aku susah payah membawamu untuk mencuri makan. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Via. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menyelamatkanku tanpa menghiraukan bahaya.
Karena aku, kau terluka. Bukankah kau ingin mendengar cerita cinta yang menyentuh? Kau bangun, aku akan memberitahumu. Wuyan, kamu sudah bangun. Dokter, dokter. Jangan pergi. Jangan pergi. Aku tidak akan melepaskan tanganmu. Apa yang terjadi padanya? Anestesi belum hilang. Ini mungkin manifestasi dari alam bawah sadar pasien. Akan segera membaik. Jangan pergi. Aku tidak akan melepaskan tanganmu. Jangan pergi. Jangan pergi. Pelan saja, sakit. Maaf. Sudut atap. Jinsing, kau sudah bangun. Maaf. Venus telah menyakitimu lagi. Karena akulah yang membuatmu jadi begini. Kau mau apa? Dengan begini, aku bisa merasakan penderitaan Jingjing. Aku tidak akan membiarkan Jingjing menanggung penderitaanku seorang diri. Tidak, 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 tidak. Tolong lepaskan, jangan bunuh kakakku. Jangan. Tolong lepaskan. Jangan tenang sedikit pun. Ingin membunuh kakakku. Kau. Bintang yang indah terhalang oleh pohon willow. Kenapa dia? Kau bukan anak kecil yang mengagumi. Tuan Lu. Ada apa sebenarnya? Semalam Anda demam. Selain istri, tidak ada yang bisa mendekati Anda. Dia sebenarnya saudara kandung? Itu. Apakah kamu baik-baik saja? Lagu yang kamu nyanyikan kemarin. Ceritakan padaku tentang kalung itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Kalung saya. Apakah saya yang menemukan petunjuk Miss King sejak kecil, Tuan Lu? Apakah ini berguna bagi kalian sekarang? Apakah itu berguna bagi kalian sekarang? Saya akan menyimpan untuk nenek, membantu kalian menyimpannya. Aneh, dia. Pokoknya benda itu sangat penting baginya. Saya tidak ingin membelinya lagi. Sekarang kita pergi. Tali bedil, kalung saya. Simarao. Tuan Lu. Ini milik siapa? Ini kalung saya. Kembalikan kepada saya, Tuan Song. Saya tahu saya telah mengganggu nyonya sebelumnya. Kamu tidak senang. Itu salahku. Aku sudah menerima hukuman yang pantas. Tolong maafkan aku. Ini benar-benar milikmu. Iya. Aku selalu membawanya. Aku ingat itu diberikan oleh seorang anak laki-laki yang tumbuh bersamaku waktu kecil. Dia benar-benar sangat penting bagiku. Lalu kenapa kamu jual dia? Awalnya aku ingin jual dia untuk dapatkan sedikit uang. Nanti kalau aku sudah dapat pekerjaan, aku akan tebus dia kembali. Tapi sekarang di mana-mana tidak ada yang menerima aku. Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku Luyan. Kamu masih ingat aku kan? Luyan. Aku tidak ingat lagi. Ketika aku masih kecil, aku pernah mengalami cedera. Banyak ingatanku dari masa lalu yang sudah tidak kuingat lagi. Kau benar-benar Qian. Kau benar-benar Jin King. Kau benar-benar Jin King. Saling berkaitan.
Aku sudah berjanji padanya terlebih dahulu. Setelah besar, aku akan menikahimu dan membawamu pulang menjadi pelayanku. Ayan. Iya, kamu tahu tidak? Jin King, aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Benarkah kamu adalah anak laki-laki yang saling mencintaiku? Iya, Kin Kin. Ngomong-ngomong, mengapa tahi lalat di wajahmu hilang? Aku memang punya tubuh yang lemah sejak kecil. Peramal mengatakan arti penyembuhan saya tidak baik. Jadi saya menyingkirkannya. Tidak usah membahas itu lagi. Pasti akan membaik. Aku akan mengantarmu pulang dulu, ya? Ayo, cium, 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 cium. Nyonya Lu. Tuan Lu benar-benar baik padamu, ya. Sebelum dia pergi, dia berpesan padaku, agar aku segera menghubunginya jika ada hal penting. Dia sangat peduli padamu, itu sudah cukup baik. Dia memang sangat baik padaku. Cinta sejati. Anakku yang melindungiku. Mengapa Luyan juga memiliki kalung itu? Pergi. Dokter. Dokter, ada tidak? Dokter. Kenapa dia begadang sambil memeluk Song Meier? Maaf sudah membuatmu khawatir. Sejak kecil saya memang selalu tidak sehat. Ini salah saya yang tidak berusaha. Kamu karena tubuhku begini, jadi seperti ini. Saya pasti akan menyembuhkanmu. Dokter. Periksa kondisi tubuhnya. Harus sembuhkan dia. Anyuan, aku takut. Aku takut aku tidak akan menunggumu menikahiku. Tidak akan, setelah kamu sembuh, kita akan langsung menikah. Tuan Lu. Suan, kau beruntung masih hidup. Kali lalu kau bahkan tidak mati setelah jatuh. Luyan mengejarmu. Sepertinya dia masih sangat peduli padamu. Aku harus memikirkan cara agar Luyan benar-benar membencimu. Agar kau pergi dari keluarga Lu. Nona Su, kau tidak sakit? Apakah sakit itu bukan dokter yang bisa memutuskan? Aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Kamu juga sudah lihat betapa pentingnya aku bagi Luye. Setelah semuanya berhasil, kamu pasti akan mendapat bagian. Chuhuan. Apakah kamu benar-benar akan menikah dengan wanita jahat itu? Aku tahu dia telah memperlakukanmu seperti itu. Pasti kau akan sangat membencinya di dalam hatimu. Tapi King King adalah orang yang terpenting bagiku. King King. Ya, dia adalah King King. Orang yang selama ini aku cari. Maksudmu dia adalah milikmu? Tong Yao 11 adalah pemilik gaun merah itu. Ya. Saya bisa. Nona Su, jangan lari-lari. Kakek. Kakek, saya sangat takut. Saya sangat takut. Saya sangat takut. Saya tertidur lagi. Kamu menghilang lagi. Suman Rou, apa yang sedang kau perankan ini? Adik, aku tahu kau masih marah padaku. Semua yang telah kulakukan sebelumnya. Aku bisa meminta maaf padamu. Minta maaf, Suan Rou, kau pura-pura apa? Aku tahu sulit bagimu untuk memaafkanku. Tapi tentang apa yang telah kulakukan sebelumnya, saya kira kamu menyakiti Ayan. Karena itu kamu melakukan hal seperti itu. Ampuni saya, ya. Ternyata sayalah yang sebenarnya pernah dia cintai. Kenapa menangis? Suan. Dia sengaja, sekarang dia pura-pura seperti kelinci putih. Dia sedang menipumu. Kamu ingin bercerai, aku bisa menerima itu. Tapi aku tidak bisa hanya dia melihatmu dibohongi olehnya. Aku tumbuh bersama dia sejak kecil. Aku tahu betapa jahatnya dia. Emosiku adalah yang terpenting bagiku. Aku tidak ingin dia terluka. Sebelumnya, demi kamu, aku melukai dia. Dia sudah membayar utangnya padamu. Jika dia benar-benar kerabat, mengapa dia tidak mengakuimu sejak awal? Kau amnesia. Aku tidak ingat apapun. Amnesia yang kau alami karena aku mengidap amnesia. Jadi, ini hanya alasan. Apakah dia amnesia? Hasil pemeriksaan akan segera keluar. Bapak U. Laporan pemeriksaan Nona Suman Rou sudah keluar. Kondisi kesehatannya sangat mengkhawatirkan. Dia menderita penyakit ginjal yang sangat serius. Sepertinya disebabkan oleh penggunaan obat-obatan dalam jangka panjang. Dan juga ada penggumpalan darah di otak akibat benturan, yang menyebabkan gejala amnesia. Dokter, apa yang kau katakan? Dia sama sekali tidak memiliki penyakit ginjal. Juga tidak mungkin kehilangan ingatan.
Aku tahu kamu selalu ingin terbang ke atas dan menjadi Nyonya Lu. Kamu melakukan semua ini untuk menggantikan identitas Lu Qingqing. Aku tidak. Aku pertama kali bertemu dengan Lu Yan. Aku langsung jatuh cinta padanya. Meskipun aku kehilangan ingatan, namun aku tetap jatuh cinta padanya tanpa ragu. Xuan Rou. Sebelumnya aku tidak pernah menyadari kau pandai sekali berakting. Dan laporan pemeriksaan Nyonya Lu juga sudah keluar. Kondisi kesehatannya tidak terlalu buruk. Mungkin radang usus. Otaknya juga tidak ada penyakit yang menyebabkan amnesia. Kau mengoceh apa sih? Kau ngomong apa sih? Kau berbohong. Yang kau katakan itu palsu. Percayalah padaku. Kau sebelumnya menyuruhku mencari kalung yang tadi sudah kutemukan. Hanya saja masih ada beberapa hal lain. Kau keluar dulu saja. Ini kalung yang kau inginkan, ya? Ya, ini kalungku. Xuan, kau ini penipu. Ini yang kau sebut kalung penting itu? Ini hanya tiruan. Tidak, ini bukan kalungku. Kalungku, sudah. Kau permainkan aku. Apa maksudmu? Hah? Aku tidak mempermainkanmu. Lalu ini, bagaimana menjelaskannya? Nona Su, ini adalah informasi yang Anda minta kami kumpulkan. Xuan, selanjutnya, posisi Nyonya Lu ini seharusnya saya yang duduki. Tapi, saya tidak melakukan hal-hal ini. Saya tidak melakukan hal-hal ini. Hingga sekarang, Anda masih enggan mengakui ini, dan lukamu ini. Apa yang kau coba mainkan dengan taktik kasar? Pura-pura sakit untuk mencemarkan nama baik. Sayang, cara-caramu benar-benar cerdik. Tidak heran jika kamu juga bisa menyanyikan lagu ini. Kamulah yang sebenarnya aktor. Lepaskan aku. Kamu menyakitiku, Luo Yan. Aku akan menyuruh seseorang untuk membawamu surat perjanjian cerai agar kau tanda tangani. Cepatlah bereskan barang-barangmu dan tinggalkan keluarga Lu. Ayan, jangan marah padanya. Kita pergi saja. Xuan, apakah kau masih belum mengerti posisimu sendiri? Kau bukan apa-apa di hatinya. Kau hanya lelucon. Bintang Kejora. Kata orang, jika membuat permohonan pada bintang, harapan akan segera terkabul. Baru saja kembali ke negara, sekarang aku akan pergi berbicara dengan Luo Yuan tentang kerjasama. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Bangunlah. Bagaimana caranya agar permohonan yang dibuat pada Bintang Kejora bisa terkabul? Permohonan pada Bintang Kejora. Iya. Bintang pagi, tolong bantu aku mewujudkan sebuah harapan. Apakah berdoa kepada gorila seperti ini ada gunanya? Gorila terlalu jauh dari kita. Aku tidak punya teman. Hanya gorila yang bisa berbicara denganku. Apakah kamu suka relawan di panti asuhan? Aku yang bernama Zhuang Zheng. Ini untukmu. Mari kita menjadi teman baik. Terima kasih. Jika kau memiliki keinginan apapun di masa depan, ceritakan padaku. Aku akan memberikan bintang paling terang di langit untukmu. Kalau begitu, tuliskan Zhuang Zheng dan namamu. Aku anak yatim. Aku tidak punya nama. Semua orang memanggilku bintang kecil. Maka kamu tulis saja bintang kecil dan Zhuang Zheng akan menjadi sahabat seumur hidup. Kita akan menjadi sahabat seumur hidup. Baiklah, sudah disepakati. Bintang kecil yang menjaga. Meskipun kita terpisah, aku akan menemukanmu. Ini adalah bentuk origami bintang yang paling kamu suka. Benar, ini kamu. Kamu adalah bintang kecil. Kirim ke rumah sakit. Melihat penampilannya, sepertinya bukan kasur. Tuan Lu. Ada masalah. Nyonya hilang. Sudah malam begini. Kemana dia bisa pergi? Segera kirim orang untuk mencari. Tunggu sebentar. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Riwayat medis lengkap Xuan. Periksa diam-diam.
Orang yang akrab dengan mereka berdua. Tidak kusangka aku bisa bertemu denganmu lagi. Tunggu sebentar. Hari ini kita masih harus berbicara tentang kerja sama dengan Direktur Luyan. Saya sekarang ada urusan mendesak. Perlu menjadwalkan ulang waktu dengan Pak Lu. Kamu atur saja dulu. Baik. Bintang kecil. Kamu sudah bangun? Kamu. Siapa kamu? Saya Zhuang Zhen. Kamu tidak ingat saya? Dulu, saya menjadi sukarelawan di panti asuhan Shenghua. Saya sering membawa makanan enak untukmu. Kamu bilang kita akan jadi teman baik seumur hidup. Kemudian, saya tiba-tiba mendengar bahwa kamu diadopsi. Saya juga pergi ke luar negeri karena cedera. Dan sejak itu, saya tidak pernah mendengar kabar darimu. Aku tidak mengenalmu. Kau tidak tahu. Panti asuhan apa? Namaku Xuan. Kau bukan dia. Menghadap bintang. Berharap, sampai kapan keinginan itu bisa terwujud? Mengapa aku masih belum menemukannya? Berharap. Keinginanmu adalah menemukan gadis itu. Baiklah. Karena kamu telah menyelamatkanku. Aku akan mengambil bintang paling terang di langit, untuk mengabulkan permohonanmu. Semoga kamu segera menemukan gadis itu. Bintang itu, aku ambil, bintang terang yang pertama. Kamu dulu sering mengatakan begitu. Kamu memang dia. Betul kan? Kamu tidak ingat aku? Aku pernah mengalami benturan di kepala. Banyak hal yang tidak bisa aku ingat. Tapi berdoa pada bintang adalah kebiasaanku selama ini. Apa yang kamu katakan tadi terasa sangat familiar. Kamu memang dia. Kau adalah dia. Benar, kan? Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi padamu. Tapi untungnya aku sudah menemukanmu. Kali ini aku pasti akan melindungimu. Tidak akan membiarkanmu menghilang lagi secara tiba-tiba. Lindungi aku. Kau adalah orang yang memberiku kalung bintang itu. Katanya akan selalu melindungiku, nak. Iya. Kau ingat sesuatu? Sadarlah. Apalagi yang kau ingat? Aku hanya ingat ada seorang anak laki-laki yang mengatakan akan selalu melindungiku. Selebihnya aku tidak ingat. Tidak apa-apa. Aku pasti akan membantumu mengembalikan ingatanmu. Kita adalah teman baik seumur hidup. Tuan Zhuang, terlepas dari apakah kau salah mengenali orang atau tidak, terima kasih telah menyelamatkan saya. Jangan panggil aku Tuan Song lagi. Panggil aku Asen. Apalagi berkat bintang kecil ini. Aku mengenali MU sejak pandangan pertama. Tidak salah. Asen. Wang Zhen. Kalian berdua bersama, kau kenal, bukan? Bukan? Aku sendiri pun tidak menyangka. Tuan Zhuang ternyata berselingkuh dengan istriku. Hei! Bintang kecil, kamu sudah menikah dengan CEO Lu? Kamu memanggilnya dengan akrab ya? Sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan CEO Lu. Aseng hanya merasa aku seperti teman dekatnya. Kamu memanggilnya Asheng? Kapan kalian jadi sedekat itu? Luyan. Kamu sudah mengajukan perceraian. Saya bisa kapan saja menandatangani perjanjian perceraian. Jadi urusan saya dengan kamu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Suen. Saya benar-benar tidak menyangka kamu menunjukkan wajah aslimu di depan saya. Begitu cepat beralih pelukan. Apakah kamu sebegitu terburu-buru dengan pria lain? Tuan Lu, tolong berbicaralah dengan lebih hormat. Xiao Xingxing bukan orang seperti itu. Kalian baru mengenalnya semalam. Apa hak dan statusmu untuk membicarakan pemahamanmu tentang istriku? Long Yan. Zhuang Zhen yang menyelamatkan saya tadi malam. Dan dia juga merawat saya semalam. Tolong berbicaralah dengan dia dengan lebih sopan. Karena Nona Su sudah memulai proses perceraian dengan Tuan Lu. Dia juga tidak bisa dianggap sebagai orang sendiri. Dibandingkan dengan itu, seorang teman saya lebih berhak untuk mengkhawatirkan dia daripada mantan suami kamu. Pergi sana. Zhao Qian. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah hubungan pernikahan ini selesai atau tidak? Saya yang menentukan. Selama saya belum menandatangani perjanjian perceraian, dia akan selamanya menjadi istriku. Mengerti? Ikuti aku.
Kamu bisa sedikit mundur. Lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk menghentikan ini. Aku, Zhuang Zhen. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tidak ingin kamu terpengaruh oleh urusanku. Aku ikut kamu. Tuan Lu, sebenarnya kamu mau apa? Kamu mau bercerai? Bukankah kamu malah mau menahan aku? Kamu kira aku nggak bisa kan? Kamu memang gila. Mau lari? Mau lari kemana? Pergi cari Zhuang Zhen. Apakah kamu ingin menjadi istri Zhuang? Kamu berpura-pura seperti ini di rumah sakit, memegang tanganku, kan? Apakah kamu pernah begitu mesra? Dia bukan orang sepertimu. Dia tidak akan memperlakukanku seperti ini. Apakah di hatimu Zhuang Zhen begitu sempurna? Ah, Suyan. Kenapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Kau ingin bercerai? Aku bertemu siapapun, itu bukan urusanmu. Kemarin saat kau pergi, aku masih khawatir kau akan celaka. Tapi sekarang aku rasa aku meremehkanmu. Kau tidak percaya padaku. Sebanyak apapun aku menjelaskan, tetap tidak akan berguna. Karena ingin bercerai. Bertemu siapapun itu bukan urusanmu. Kamu pikir kamu bisa meninggalkan aku dan mencari pria lain? Yah, jangan bermimpi. Selama aku belum menandatangani perjanjian perceraian, kamu akan selamanya menjadi istri aku, Luyan. Kamu tidak tahu malu. Perempuan murahan ini, kenapa Luyan malah membawa dia kembali? Sungguh, dia tak bisa pergi dari pikiranku. Tampaknya Luyan benar-benar tertarik padanya. Saya harus segera mendapatkan Luyan sebagai figur utama kota, menjadi Lu yang sebenarnya. Suyan, kamu tidak bisa begitu padaku. Lepaskan aku. Kamu ingin lari? Aku hanya bisa melakukan ini. Bukankah kamu suka Sumanrong? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Ini adalah apa yang kamu hutangi padaku. Kenapa begitu? Kenapa kamu tidak bertanya? Ini adalah apa yang kamu hutangi padaku. Memainkan perasaanku. Membuatku percaya padamu. Masih pura-pura sayang. Sekarang ingin kabur begitu saja. Mimpi saja. Zhuang Yao tidak mungkin datang menyelamatkanmu. Dia tidak punya kemampuan itu. Duduk. Jangan salahkan aku ya. Aduh, Pak Laulu telah meninggal. Ini adalah kesempatan bagus bagiku untuk menyelesaikan semuanya. Ayan Kingking masih ada. Kingking akan selalu menemanimu. Aku ingin cium. Ah, silakan. Jangan berisik dulu. Jangan berisik dulu. Ayan. Kingking tidak akan pergi. Apakah kamu tidak takut lagi kalau Kingking memelukmu seperti ini? Kingking. Kingking ada di sini. Aku tidak takut apa-apa lagi. Sudah sampai seperti ini. Aku tidak percaya kamu tidak bereaksi sama sekali. Kamu bukan pacar. Kamu bukan pacar, Ayan. Aku pacar, aku pacar. Kamu bukan pacar. Aku mau cari pacar.
Luya. Apakah kamu Kin-Kin? Kin-Kin. Aku sudah mencarimu lama sekali, Kin-Kin. Kamu sedang melakukan apa? Luyan, aku akan melindungimu seumur hidupku. Lepaskan aku, Luyan. Aku akhirnya menemukanmu. Aku menemukanmu. Ah, kamu sedang apa, Kak Luyu? Aku sangat merindukanmu. Kamu bisa lagu ini dari mana? Kamu pasti King-King, kan? Bukan. Kalau hatimu hanya untuk King-King, kenapa tidak mau melepaskanku? Aku tidak ingin melepaskanmu. Lepaskan aku. Cium, cium, cium. Ini semua. Semua ini milik Lu King-King. Kin-Kin. Kin-Kin. Apakah kamu melihatnya? Ini semua sudah kusiapkan untukmu. Lihatlah dengan jelas. Aku adalah Suan, bukan? Kau adalah Kin-Kin. Aku tidak akan salah. Jangan mendekat. Kian-Kian. Kenapa kau lari? Jangan mendekat. Kamu janji akan menikah denganku. Jangan mendekat. Ini suara Suan. Kiki, dengarkan. Kamu marah padaku. Aku dulu janji akan menikahimu. Tapi malah menikahi orang lain untukku. Tenang saja, saya sudah membicarakan perceraian dengan dia. Saya pasti akan mengusir dia dari keluargamu. Tahu tidak, kenapa kamu tidak melepaskan saya? Saya tidak bisa melepaskanmu, karena kamu hanya milik istri Wuluyan. Mengira hari esok masih panjang, jadi jangan bangunkan mimpi itu. Ayo. Kau salah orang. Aku ini King-King. Ayo, bukalah pintunya. Ayo. Ayo pergi. Aku akan pergi menghadapinya. Ayah, kalian. Cium, cium, cium. Kiki. King-King, King-King. Kemarin hanyalah sebuah kecelakaan. Aku mengira dia adalah kamu. Aku seharusnya tidak minum sebanyak itu. Kenapa kamu membawanya pulang? Padahal kamu tahu dia ingin sekali menyamar menjadiku. King-King. Iya, mengapa saya harus membawanya kembali? Sekarang, saya ingin kamu memilih antara saya dan dia. Hanya ada satu nyonya Lu di rumah ini. Kamu pilih saya atau dia? Tentu saja kamu. Jika begitu, usir dia sekarang. Kakak, Suan tidak bersalah. Apapun yang terjadi, aku harus bertanggung jawab padanya. HMPH, lalu kamu anggap aku apa? Aku ini apa? Kamu adalah yang terpenting di hatiku. Waktu kamu mengajak aku pulang dulu, kamu bilang ingin menikahi tubuhku. Akhirnya hari ini datang juga. Apa kamu mau menunggu aku mati dulu baru menikahiku?
Aku setuju untuk bercerai dengannya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikannya. Beri aku sedikit waktu untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, aku setuju. Maka kau berjanji untuk tidak akan berhubungan lagi dengannya. Baiklah, aku janji. Jinjing lebih penting bagiku daripada siapapun. Sepertinya Luyan sudah bulat untuk tetap menyimpannya. Baiklah, jangan salahkan saya kalau saya bertindak tegas. Jika begitu, kamu janji padaku. Jangan biarkan orang lain memanggilnya Nyonya Lu. Hanya aku yang boleh menjadi Nyonya Lu di rumah ini. Oh iya, ngomong-ngomong. Kamu tinggalin dia di rumah setelah kamu antar dari hotel, jadikan dia pembantu. Baik, saya akan diet. Saya tahu, Ayan selalu paling sederhana dan kekanak-kanakan. Tuan Lu, saya tidak bisa menemukan riwayat medis istri sebelumnya. Sepertinya sengaja dihapus oleh seseorang. Apakah ini tidak mencurigakan? Tidak ada yang menipu saya. Namun, saya menemukan bahwa Miss Lu dan istri pernah tinggal di Kingxi Town. Ada teman lama yang sedang menunggu di luar. Apakah Anda ingin bertemu mereka? Segera bawa saya ke sana. Baik. Kamu bilang apa yang dikatakan King itu benar? Apakah semuanya benar? Suan benar-benar sedang membohongiku, tapi sikap Suan tidak terlihat seperti pura-pura. Apakah King memiliki rahasia yang takut aku temukan? Luyan sedang menyelidikimu. Luyan benar-benar sedang menyelidikiku. Untungnya aku sudah mempersiapkan diri. Jika begitu, saya yang akan membawakan pakaian ini. Baik. Luyan jelas-jelas sudah mengenali Sumanro. Kenapa dia malah mengira saya Lu Jingjing? Hanya karena mabuk? Luya. Kenapa kamu? Kenapa kamu di sini? Nama Ayan juga tidak layak kamu sebut, perempuan hina. Kamu sudah menjadi Lu King, lalu kamu masih ingin apa? Kamu kira hanya karena kamu berhasil tidur di ranjang Ayan, lalu bisa duduk di posisi Nyonya Lu? Ah, pakailah. Itu pakaian pelayan. Benar. Kamu benar-benar harus berterima kasih padaku. Awalnya Ayan ingin mengusirmu. Tapi akulah yang membiarkanmu tinggal, supaya kamu tidak seperti anjing liar yang harus pergi sekarang. Jangan terlalu sombong. Jangan terlalu sombong. Kenapa tidak mau jadi pelayan yang melayaniku? Atau hanya ingin menjadi mainan untuk menghangatkan tempat tidurnya? Saya tidak masak. Saya pergi. Apakah kamu bisa pergi? Ini adalah hutang yang kamu tanggung. Mulai hari ini, kamu adalah orang rendah dan hina. Kamu adalah anjingku. Hina? Kamu ini hina. Kamu berani memukulku. Hari ini aku akan ajarkan kamu bagaimana menjadi seorang pelayan. Bagaimana melayani orang. Aku akan beri kamu pelajaran tentang tata krama. Tuan akan segera datang. Hanya dengan wajah dan tubuhmu ini kamu bisa menggoda Ayan. Benarkah? Berani merebut milikku, ah. Sumanrong melakukan ini. Hanya untuk memuaskan rasa rendah dirimu yang menyedihkan saja. Jangan membuatku ikut terseret. Apa? Dia hanya hidup di masa lalu. Dan sama sekali tidak punya perasaan untukmu sekarang. Ah. Benar-benar sebuah rencana untuk meniduri Ayan. Kau pikir kau sangat mengenal dia, ya? Ah.
Berisik sekali kau. Kau memang pandai melayani di tempat tidur. Kenapa saat giliranku kau hanya bisa berteriak? HMPH, bagus. Akhirnya kau melawan. Bagaimana kau berani melawan? Jangan mendekat. Berani, kau? Jangan mendekat. Selama aku masih di keluarga lu, aku akan terus menyiksa anjing hina sepertimu. Ayo. Kita lihat apakah kau berani. Selesai. Hahaha. King. King, jangan takut, jangan takut. Tuan Lu ingin membunuhku. Bukan aku. Dia sendiri, bukan aku. Bukan aku, Nyonya. Di tanganmu masih ada pisau yang digunakan untuk menikam Nona Su. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Dia yang menyiksaku, aku diam saja. Ayan. Kau ingin membunuhku. Tolong masukkan dia ke penjara. Bukankah kau bilang siapapun yang menyakitiku harus membayar harganya? Mengapa dia berulang kali menyakitiku, tapi dia berulang kali memaafkannya? Sayang, tolong pertimbangkan perasaanku. Jangan minta maaf. Aku akan memberimu penjelasan. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Hatiku hanya untukmu, sayang. Buktikan padaku. Dia telah melukaiku dengan sangat dalam. Kau juga harus membalasnya. Kau harus melakukan ini? Apakah kau akan mengirimnya ke penjara? Atau kau akan membalasnya? Kau sendiri yang memilih. Hanya satu yang ku ketahui dalam pikiranmu. Kebencian di matamu. Cepat pergi. Jangan pergi. Ah! Kamu tidak perlu seperti ini. Karena sudah yakin aku yang menyakiti dia. Kenapa tidak langsung tusuk aku sampai mati? Kalau kamu sudah tidak mempercayai aku, kenapa kamu harus melindungiku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jika begitu, biarkan aku pergi. Tinggal di sini hanya akan membuatku merasa jijik. Jika jijik, maka jangan harap bisa pergi. Renungkan dengan baik. Akui kesalahanmu. Lalu datanglah memohon agar aku melepaskanmu. Aku benci padamu. Kamu adalah orang yang dulu berkata akan selalu melindungiku. Sungguh lucu. Tuan, Nona Lu emosinya tidak stabil. Sebaiknya kau segera pergi dan lihat. Bibi, aku takut. Aku sudah mengurungnya. Dia tidak akan menyakitimu lagi. Apakah kau tidak tega meninggalkannya? Kalau begitu aku pergi. Sayang. Dia sudah menerima hukuman. Percayalah, aku akan melindungimu dengan baik. Ayan. Apakah kamu sudah berubah hati? Kamu lupa janji yang kamu ucapkan padaku? Bagaimana mungkin? Seumur hidupku, aku tidak akan pernah lupa janji padamu. Luyan, sepertinya kamu sudah jatuh cinta pada orang itu tapi tidak menyadarinya. Jika kamu tahu, Suan adalah orang yang benar-benar hidup sederhana. Tidak, aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Bibi, kepala saya agak pusing. Saya ingin tidur sebentar. Istirahat yang baik ya. Terima kasih.
Bisakah kamu membantuku mewujudkan keinginan? Katakan padaku. Anak laki-laki yang dulu bilang akan selalu melindungiku. Siapa dia? Nyonya, waktu makan sudah tiba. Ambil saja itu. Aku tidak ingin makan. Bau saja sudah membuatku ingin muntah. Bau itu membuatku muntah. Hari ini sudah muntah untuk ketiga kalinya. Apakah dia hamil? Dia hamil. Ternyata dia benar-benar hamil. Kalau begitu, aku tak bisa membiarkannya tinggal. Halo? Bantu saya selesaikan seseorang. Setelah urusan selesai, saya bisa memberikan uang untukmu, dan berutang padamu. Nyonya, makanlah sedikit. Semua sudah diurus. Tentu saja tidak akan membuat Tuan curiga padamu. Tuan, Anda sudah kembali. Kenapa Luyan pulang pagi sekali? Luyan menghilang tadi malam. Apa? Orang itu? Di atas, kau lihat. Siapa yang melepaskannya? Tuan, bukan saya yang melepaskannya. Tadi saya melihat jendela terbuka. Begitu masuk, aku langsung menemukan bahwa Suan sudah tidak ada. Suan benar-benar tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk melarikan diri. Dia memang hebat. Dia lebih memilih mengambil risiko jatuh dan mati, daripada harus tinggal di sini. Aye, kalau begitu, kalau dia ingin melarikan diri, biarkan saja dia, jangan harap. Tanpa seizinku, jangan biarkan dia pergi begitu saja. Panggil orang. Carilah di masa lalu. Kita harus menemukan Suan. Ya. Suan. Saudariku. Saya akan mengantarkannya sendiri. Kamu. Siapa kamu? Kamu telah menyinggung orang yang seharusnya tidak kamu singgung. Seseorang membayar untuk membunuhmu. Saya hanya menerima uang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Siapa yang ingin membunuh saya? Namun, saya dengar kau adalah Nyonya Lu. Jika Tuan Lu yang terkenal itu tahu kau melakukan ini untukku. Bagaimana rasanya ya? Tuan Lu mendapat informasi bahwa Nyonya naik mobil yang meninggalkan lokasi di dekat villa. Pasti dibawa oleh Suang Sen. Dan ada orang yang menjemputnya. Zuang Sen. Sebaiknya kau panggil kembali Suen kepadaku. Kalau tidak, akibatnya kamu tahu. Saya tidak mengerti apa yang kamu katakan. Apa yang terjadi dengan Suan? Meskipun bukan kamu yang menjemputnya, saya bahkan tidak sempat meninggalkan kontaknya. Orang itu sudah dibawa pergi olehmu. Bagaimana saya bisa menjemputnya? Meskipun kamu seorang sarjana. Ah! Kau berani menendangku? Xin Ping. Akan kugores wajahmu. Apa yang kukatakan? Cepat lakukan. Singkatnya, jadilah naga. Kau Kahuman Rou? Mencuri hati Luyan. Akibatnya hanya satu, jalan mati.
Kamu ingin menemui aku? Apa yang kamu inginkan lagi? Jangan kira aku tidak tahu. Ini semua akal licikmu, pura-pura melepaskan. Berulang kali tetap berada di sisi Luyan. Aku hanya ingin membuatnya merasa sulit untuk melepaskanmu. Mengapa kamu tidak percaya dengan perasaanmu terhadap teman masa kecilmu? Aku rasa kamu ingin mati. Bersiaplah untuk mati. Hei, kepala, ada masalah. Ada seseorang datang. Ada orang yang datang. Aku turun dulu. Kamu bawa orang dan cepat kejar. Iya. Apa kamu masih ingin mengajar? Sudah kukatakan jangan tunda-tunda. Biarkan dia melarikan diri. Kamu tidak akan mendapat 1 sen pun. Jika tidak bisa, ambil dia. Cari Dragon Ye untuk uangnya. Tidak bisa. Yang mereka butuhkan adalah nyawanya. Kalau tidak, saya bisa jamin kamu akan punya nyawa untuk mengambil uang, tapi tidak ada nyawa untuk menikmatinya. Tenang saja, mereka pasti tidak akan menemukannya. Masalah ini. Gerak cepat sedikit. Suan. Kita sudah seperti saudara perempuan. Hari ini aku datang untuk mengantarmu. Kalian bagaimana bisa menemukan tempat ini begitu cepat? Cepat, ancam aku Su Cheng. Di sini, pelayan bilang kamu keluar untuk mencari Suan. Aku datang mencari kamu. Aku tidak menyangka akan dibawa ke sini olehnya. Lui, jangan dekati aku. Kalau kamu datang lagi, aku akan bunuh kamu. Berapapun uang yang kamu mau, aku bisa kasih. Tuan Luo, kamu benar-benar murah hati. Jamur, aku mau uang, aku mau orangnya. Berani sentuh dia, kau cari mati. Di saat seperti ini masih berani mengancamku? Begini, kita main game. Pilih satu dari kalian berdua. Lupakan itu. Kalau tidak, kalian berdua akan mati. Tunggu dulu. Kamu pikir setelah kejadian ini kamu bisa melarikan diri dengan aman? Lepaskan mereka dulu. Aku akan memberi kamu 1 nyawa. Sudah saat seperti ini. Tuan Luo masih begitu sulit memilih? Kalau begitu, aku yang pilihkan. Keduanya harus mati. Tunggu, aku yang pilih. Aku yang pilih. Tolong bantu saya. Saya ingin masuk uang. Wanita kamu masih kembali kepadamu. Itu adalah Luyan yang tidak mau kamu. Setelah mati, jangan cari saya. Anggap saja saya tidak mau. Pergilah mati, kembalikan pada saya. Kamu bilang kamu tidak akan membunuhnya. Sepercik pun kau tak akan dapat. Kau perempuan sialan. Berpeganganlah erat padaku, jangan lepaskan. Luoyang, kau gila ya? Susu. Jangan terlalu serakah. Susu. Jika kau tidak melepaskanku, aku akan membunuhmu juga. Luyan akan membunuhmu, cepat lepaskan. Pegang erat. Cepat pegang aku. Ah. Kamu ngapain? Ngapain? Permaisuri akan datang. Aduh, cepat lari. Jangan pedulikan aku. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Suan. Jangan lepaskan. Suan, King. King, ini untukmu. Ini akan kusimpan. Kakek bilang, istri muda adalah istriku. Tenang saja, saat aku dewasa, aku pasti akan menikahimu dan menjadikanmu nyonyalu. Terima kasih, Bibi. Aku sangat menyukai pakaian yang kau berikan padaku ini. Cantik sekali. Seperti Jinjing. Aku adalah orang yang selalu ingin dia manjakan.
Semua ini diberikan untukku. Kapan itu palsu? Tidak, aku akan menjelaskannya padanya. Kakak, bangun. Ayan, Ayan. Kau akhirnya bangun. Aku mimpi buruk. Aku kehilanganmu lagi, Kian-Kian. Tidak akan, kau tidak akan kehilangan aku. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Malah kamu. Saat itu, mengapa kamu memilih untuk melompat bersama Suan? Apakah kamu jatuh cinta padanya? Itu Kian-Kian. Karena situasinya saat itu persis sama seperti kasus tahun itu. Aku hampir saja mengira dia adalah kamu. Aku jadi tak bisa menahan diri. Ah! Sungguh, aku terkejut setengah mati. Aku pikir kamu sudah tidak menginginkanku lagi. Tenang saja, kan aku selalu ada di sini. Aku hampir mati ketakutan. Syukurlah kamu tidak menahannya. Aku harus mencari cara untuk mengatasinya. Lalu, bisakah kau menjanjikan satu hal padaku? Apapun yang kau inginkan akan kulakukan. Mari kita menikah secepatnya. Aku ingin selamanya bersamamu. Jadi itu masalahnya. Tenanglah. Posisi Nyonya Lu selalu untukmu. Itu. Apa yang harus Suan lakukan? Saya akan menceraikannya. Jin Qian hanyalah alat yang dia beli dengan uang untuk menenangkan kakeknya. Kakek sudah pergi sekarang. Posisi Nyonya Lu hanya milik Anda. Bukan, dia bukan Lu Qingqing. Paman, akulah Lu Qingqing yang asli. Bukan, aku bukan Lu Qian-Qian. Akulah Lu Qian-Qian yang asli. Aku sangat takut dengan air. Suan, apakah kamu masih menyerah? Masih ingin terus menipu tante? Seorang pria bersenjata akan masuk. Saya sedikit bersemangat. Ayan, aku ingat semuanya. Termasuk tentang kamu dan aku. Ayan, akulah dia. Bagaimana, kakak? Aku sangat sakit, Ayan. Aku sangat sakit, Sumanro. Kau masih berpura-pura di sini? Ayan, dia sama sekali bukan. Suan, jangan bunuh aku. Ada apa dengan Suan? Kita bicarakan nanti. Kamu keluar, ya? Tidak, hari ini aku akan membongkar wajah aslinya. Suan, seseorang. Bawa dia keluar. Sepertinya Suan sudah memulihkan ingatannya. Kalau begitu, itu bukan urusannya lagi. Katakan. Ada apa denganmu? Hamil. Kau belum memberitahu keluargamu. Untung saja saat gigimu copot, Tuan Lu di stasiun radio membantumu meredam situasi, sehingga tidak terjadi apa-apa yang serius, dan bayimu selamat. Ya, memang begitu. Bagaimanapun juga ini soal nyawa gantinya nyawa. Aku juga sulit untuk mengatakannya. Apa maksudnya nyawa gantinya nyawa? Istrimu memiliki penyakit dasar. Tubuhnya sama sekali tidak bisa menahan kerusakan. Dengan kondisi tubuhnya saat ini, bahkan jika dia bertahan sampai melahirkan, itu hanya akan menjadi nyawa gantinya nyawa. Sekarang situasinya seperti ini. Lebih baik gugurkan saja anaknya. Nanti kalau sudah dapat donor ginjal, baru hamil lagi. Bagaimana kalau saya terus tidak dapat donor ginjal? Bagaimana kalau saya terus tidak dapat donor ginjal? Saya sudah mencari donor ginjal ini bertahun-tahun. Saya terus menunggu. Jika tidak bisa menunggu, saya rasakan baik juga jika bisa meninggalkan kelanjutan hidup. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda tentang makna hidup. Sebagai dokter,
Kami biasanya berusaha untuk menghormati pilihan pasien sebisa mungkin. Kamu tidak berniat menyarankan aku untuk menggugurkan anak, kan? Anak ini milik Luyan, kan? Sayang sekali saat itu aku tidak berhasil membunuhmu dan anakmu. Jangan sampai Luyan tahu kau hamil. Chunzen, ada satu hal yang ingin aku minta tolong padamu. Kau bilang selama itu bisa kulakukan. Jika suatu hari nanti aku meninggal, aku harap kau bisa memberikannya kepada Luyan. Kenapa hanya karena dia anaknya Luyan? Saya sejak kecil adalah seorang yatim piatu. Saya tidak ingin dia merasa seperti saya, yang tidak memiliki keluarga di dunia ini. Lalu kenapa kamu tidak memberitahunya sekarang? Saya takut saya tidak bisa menemukan Shen Yuan. Saya tidak bisa bertahan lama. Memberitahunya tentang identitasku dan anak itu. Kalau sampai dia berharap kosong, mendapatkan lalu kehilangan akan lebih menyakitkan. Suan, bagaimana jika saya bilang saya bersedia merawatmu dan anakmu? Saya akan menganggapnya sebagai anak saya sendiri. Dan lagi, dia memiliki wanita lain di luar sana. Apakah kamu benar-benar percaya dia akan baik terhadap anakmu? Tapi ini tidak adil bagimu. Aku tidak peduli dengan keadilan. Aku hanya peduli padamu. Qin Qian, bukankah kamu takut pada Suan? Mengapa kamu ada di teleponnya? Ayan, aku kebetulan lewat sini. Tidak sengaja mendengar Suan berbicara dengan anak orang lain. Asalkan kamu mau mempercayai aku akan berusaha sebaik mungkin untuk merawatmu dan anak kita. Suan, apakah kau hamil? Apa sebenarnya yang telah kau lakukan di belakang Ain? Kau masih secara resmi adalah istriku, Luing. Jika hal ini sampai tersebar, apakah kau tahu betapa besar pengaruhnya terhadap Lu Group? Kalau begitu, cepatlah tanda tangan surat perceraiannya. Aku akan memberinya pesta pernikahan yang layak. Menikahinya dan berani menyentuh wanitaku. Kau mencari kematian. Jangan harap. Ayan, aku sudah lama mengatakan padamu. Jangan simpan wanita seperti itu di sisimu. Dia mendekatimu karena uang sejak awal. Niatnya tidak baik. Lihat sekarang, dia bahkan mengandung anak haram orang lain. Ambisius sekali. Kau tahu apa akibatnya jika kau melakukan ini? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Anak itu bukan anaknya. Anak itu bukan anaknya. Lalu anak siapa itu? Katakan padaku. Ayo, bagaimana aku harus memberitahumu? Saya tidak tahu masih ada berapa hari untuk hidup. Saya tidak ingin membuatmu sedih. Jika ada masalah, hadapilah aku. Ini bukan urusanmu. Tidak mau memberitahu anak siapa itu, kan? Kalau begitu, gugurkan saja dan lepaskan. Jangan gugurkan anakku, Luyan. Jika kau menggugurkan kandungan ini, kau pasti akan menyesal. Aku akan menyesal karena tidak mengklarifikasi masalah ini denganmu hari ini. Silakan datang saja. Kau tidak bisa memberinya kebahagiaan. Mengapa tidak melepaskannya? Aku melepaskannya. Kau harus menerimanya, bodoh, cukup. Tolong, aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Jangan lukai dirimu. Kamu bersujud memohon padaku demi pria ini. Kira-kira aku mudah dibohongi begitu? Anak ini harus memiliki ayahnya. Kamu gila ya? Suan, berani kau coba? Lihat saja, apakah aku berani atau tidak. Lihat saja, apakah aku berani atau tidak. Kau mengancamku, ya? Baiklah. Turunkan pisau itu. Aku tidak akan bergerak. Baiklah, aku pergi. Turunkan pisau itu, saya akan pergi.
Perusahaan ada urusan penting. Saya harus segera pergi. Kamu istirahat dulu. Saya akan datang lagi nanti. Baik. Tujuh. Sianki. Tadi bukan kita berjalan ke sini? Di sini? Kamu sedang apa? Ah, Kiki. Kiki. 5. Tolong selamatkan aku. Dia ingin membunuhku. Lu Jinjing itu palsu, dia. Membohongimu. Padahal dia yang ingin membunuhku. Lihatlah. Hari ini aku akan menghadapi kamu langsung. Akulah Lu Jinjing yang sebenarnya. Katakan apa? Ayah. Saat itu kau takut petir, kakak Heng yang menidurkanmu. Luka di tubuhmu karena jahat. Kau menggores pergelangan tanganmu. Kau bilang seperti itu kita bisa merasakan sakit bersama. Dan kalung bintang. Itu yang kujajarkan untukmu. Iya, memang begitu. Ayan, jangan percayakan dia. Apa kamu sudah lupa? Dia sudah mengumpulkan semua informasi tentangmu. Dia tahu semua tentang kejadian ini. Kalau begitu kamu adalah King King. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku bilang, aku kehilangan ingatan. Aku ada di tebing. Baru ingat. Aku yang menyelamatkanmu. Di tebing itu. Aku juga jatuh di sana. Swear, tolong selamatkan aku. Tidak seharusnya mati. Aduh. Tidak benar. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa kamu terus-menerus mempercayai kata-kata seseorang yang selalu menyakitiku? B, bangunlah. Pikirkanlah. Saat kamu memberiku kalung itu. Kamu bilang bahwa Hong Yaksi adalah istri. Setelah kamu dewasa, kamu akan menikahiku menjadi Nyonya Lu. Kamu lupa? Kami diculik karena aku ingin mengunjungi panti asuhan. Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Kamu bilang, bagaimana kamu tahu tentang aku dan ayah? Aku adalah Lu Junsuan. Kamu mati, Suan. Untungnya aku mendengar beberapa cerita dari Butler Lu tentang kejadian di masa lalu. Suan, hentikan. Suan. Duduk. Duduk. Anakku. Bolehkah aku duduk? Duduk. 47. Saya membawa banyak uang. Saya terbang dengan pesawat. Tuan Lu, tolong selamatkan anak-anak kami. Tuan Lu, hahaha. Tuan Lu, kalian hanya menangis. Tuan Lu. Ahaha. Katakan. Suan. Kau tidak akan apa-apa. Pergi. Dengan harga berapapun, keduanya tidak boleh kenapa-napa. Mengerti? Pak Luo, tenang saja. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan. Tunggu di luar sebentar. Baik. Tidak akan ada yang terjadi. Tidak akan ada yang terjadi. Ah. Bagaimana sekarang? Bagaimana keadaannya di sana? Sangat parah. Belum ada kabar, tapi keadaannya juga sangat buruk. Situasinya tidak optimis. Tidak tahu juga apakah persediaan darah di rumah sakit cukup untuknya sendiri. Begitu ya?
Pergi dan beritahu Luyan. Aku juga mengalami pendarahan hebat. Lagi pula, golongan darahku sama dengan Suan. Stok darah hanya cukup untuk satu orang. Bagaimana Dragon Yan harus memilih, jika ini terungkap? Jangan banyak bicara. Sudah seperti ini, kan? Aku biarkan dia tahu kalau aku membuat laporan pemeriksaan kesehatan palsu. Kita tetap bisa main. Sudah buruk. Pasien mengalami pendarahan hebat. Perlu segera dibawa ke rumah sakit. Semua darah tipe A harus digunakan untuk pertolongan darurat. Saya tidak bisa bertahan. Ini buruk. Saya juga mengalami pendarahan hebat. Nyawa pasien terancam. Perlu memanggil darah dari gudang darah IBC sekarang. Nanti hanya ada satu orang. Lalu bagaimana sekarang? Bapak Lu, silakan masuk dulu. Bapak Lu, silakan pergi dulu. Siapa yang harus disiapkan? Sisanya serahkan padaku. Darah kelas A dari Shenzhen. Semua disiapkan. Wah, waktunya sudah begitu mepet. Apakah terus berteriak sampai kehabisan napas? Iya. Tolong Tuan Lu segera buat keputusan. Mana yang harus diselamatkan? Selamatkan uang terlebih dahulu. Berikan air ini padaku. Masukkan ke es krim Jinjing. Harus jaga nyawanya. Cepat, kita harus menyelamatkan nyawanya. Cepat pergi. Kamu ngomong apa sih? Duping, kamu masih manusia nggak sih? Kamu tahu nggak apa yang telah dilakukan Suan untuk kamu? Kamu bisa begitu tega membiarkan nyawanya terancam demi menyelamatkan wanita lain? Kin, tolong aku. Lalu apa? Apakah kamu bisa mengabaikan hidup atau mati Suan? Jika sesuatu terjadi pada Suan, aku dan Suang Jin akan menjadi musuhmu. Aku juga memberi peringatan padamu. Jangan buang-buang waktuku. Jangan pergi, hari ini aku pasti akan membunuh binatang seperti kamu. Aku berani mencairkan salju di dalam lemari es dan memberikannya kepada Suan. Apakah kamu berani bertanggung jawab atas keselamatan Suan? Bagaimana kamu bertanggung jawab, jika kamu tidak ingin Suan mati? Cepat lepaskan aku. Jika Suer mati, kamu akan menyesal. Perhatikan pasien. Kehilangan darah berlebihan, jantung sudah berhenti berdetak. Hitung. Jangan biarkan kelembapan terlalu berat. Ini hanya akan membuatnya semakin menderita. Saya belum menyelesaikan utang denganmu. Suan, bangunlah. Suan, bangunlah. Lepaskan. Suan. Ada detak jantung. Ada detak jantungnya. Dokter, ada detak jantungnya. Bukankah kau menggunakan darah? Darahku. Dia punya detak jantung. Dengan darahku, Suan, bangun. Suan. Mengapa kau tidak bicara? Aku sedang bertanya padamu. Anakku mana? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Dia mungkin adalah satu-satunya kehidupan yang bisa aku lanjutkan dalam hidupku. Suan, jangan terlalu sedih. Tubuhmu memang tidak cocok untuk hamil. Anakku, dia telah tiada. Bagaimana mereka bisa begitu tega? Tidak menyisakan apapun untukku. Kelembutan ini. Dia sengaja mendorongku. Dia membiarkannya mati. Mereka semua adalah pembunuh. Sengaja membunuhku. Benar-benar pembunuh berdarah dingin. Mereka harus membayar harganya. Ayan, kamu sudah kehilangan terlalu banyak darah.
Kamu pingsan. Suana. Aku ingin melihatnya. Dia tidak apa-apa. Tapi anaknya sudah tidak ada. Anak itu pasti akan sangat menderita tanpanya. Tidak bisa, aku harus mencarinya. Bibi. Padahal dia yang ingin membunuhku. Kenapa kamu masih ingin menemui dia? Dia sudah gila karena uang. Aku sudah berjanji padanya untuk memberimu padanya. Tapi dia menganggap keberadaanku seperti bom waktu. Dia merasa selama saya ada, dia tidak akan pernah bisa menjadi Nyonya Lu yang sejati. Ucapan itu tidak masuk akal. Dia ingin menikah dengan pria baik. Selalu begitu setia padanya. Kenapa dia terus-menerus mengganggu saya, apalagi, dia membenci saya. Apa kamu pikir saya telah membongkar wajah aslinya? Keamananmu sedikit terlalu banyak. Perlu ditanyakan langsung. Harus ditanyakan padanya langsung. Jangan. Jangan. Ini menyangkut keselamatanmu. Aku akan bertanya jelas. Aku tidak bisa tenang jika tidak tahu. Ayan. Tapi bagaimana dengan keselamatanmu? Bagaimana jika aku melukaimu? Wanita gila ini. Aku tidak bisa membiarkannya tetap di dekatmu. Karena kamu milikku. Ayo. Aku telah berjanji padamu. Dia memperlakukanku seperti ini hari ini. Aku harus bertanggung jawab atasnya. Ayan. Kegugurannya kali ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kau sudah banyak kehilangan darah untuknya. Kau sudah berbuat sebaik-baiknya. Setelah lukamu sembuh, segera cerai saja darinya. Tunggu sampai lukamu sembuh, lalu cepat-cepat cerai darinya. Kita semua hidup terpisah darinya mulai saat itu. Kamu baru saja bangun. Menjaga tubuhmu baik-baik, bereskan nanti saja. Halaman rumah keluarga si ini. Aku bahkan tak tahan 1 menit di sini. Nyonya, ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Presiden Lu untuk saya olah. Jika yang benar-benar bisa merendahkan orang seperti itu, mengirimkan surat perceraian di waktu seperti ini. Tiba-tiba bertemu. Dia sengaja memberitahu saya. Tidak cukup untuk menebus penyesalanmu. Menutupi penyesalanku. Kamu pikir aku peduli dengan uangnya? Dia benar-benar berpikir uang bisa menutupi semuanya, ya? Luyan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa uang bisa membeli nyawa seseorang? Ahyan, wanita ini sekali lagi datang untuk membunuh. Jangan pura-pura di depanku. Anggap saja kamu gila. Aku memang gila. Aku gila karena kalian memaksaku. Hari ini, selama orang-orang ada di sini, aku akan menjelaskan semuanya. Anak yang saya kandung adalah anakmu, Luyan. Jika kamu tidak percaya, dia bisa membawa mayat anak kandungmu untuk melakukan tes DNA. Kamu bilang anak itu bukan milikmu, itu benar-benar bukan. Walaupun saya mengaguminya, tapi saya dan dia sangat bersih. Kami tidak pernah melakukan hal yang melampaui batas. Saya benar-benar tulus kepadanya, tapi pada saat yang sama, ada ketulusan. Luoyan, apakah kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu membunuh darah dagingmu sendiri. Kamu tidak akan membalas dendam untuk anakku. Suan, aku harus menyelidikinya dengan jelas. Apakah apa yang dia katakan itu benar? 3 hari lagi adalah pernikahan saya dan Luyan. Saya harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Uji paternitas ini tidak boleh terjadi.
Kamu juga ingin melakukan uji paternitas? Jika dia tahu kalau anak yang saya kandung adalah darah dagingnya sendiri, kita berdua akan selesai. Tenang saja, saya yang dulu membantu kamu melakukannya. Uji paternitas ini juga bisa diganti. Tidak disangka. Ternyata kamu memang hebat. Jangan pakai ini. Buat menipu, kamu dulu bilang akan memberiku surat kabar yang memuaskan. Kamu masih minta uang. Bukankah aku baru memberi kamu 500.000? Uang segitu cukup buat melakukan hal-hal jahat itu? Setidaknya aku harus mendapatkan balasan yang setimpal. Posisi Nyonya Lu belum stabil. Mana ada uang sebanyak itu? Tidak ada uang. Tidak ada uang. Lalu, untuk apa saya lakukan ini? Minat. Saya lihat kamu. Dia senang, dia senang. Memberi saya 180.000. Gila uang. Ku bilang sama kamu, kalau dia tahu tentang ini, kita berdua akan celaka. Berani sekali kau bertindak, berani sekali kau memukulku. Memukulmu saja sudah seperti memukul orang terdekatku. Sejujurnya, aku akan, jika bukan karena uangnya. Kami malas tidur, barang bekas seperti kamu. Saya peringatkan kamu, sekarang juga pergi. Jangan berani lagi buka restoran Jepang Cina. Ajak saya ke rumah sakit untuk dimaki. Hanya orang mati yang bisa selamat. Salah, itu karena kamu serakah. Siapa? Dia pasti akan membunuhku dan membungkamku. Perempuan jalang. Kamu ingin membunuhku, ya? Hahaha. Ha. Suan. Kamu tunggu saja. Aku akan segera datang mencarimu. Lagi pula aku sudah membunuh orang dengan tanganku ini. Lebih baik aku selesaikan semuanya. Kalian yang mungkin akan membongkar identitasku. Aku akan selesaikan semuanya. Lagi pula kekuatan keluarga lu sangat besar, hahaha. Aku bisa saja membuat Lu Yan melindungiku. Siapa? Dokter, bangun, bangun. Sumanrou, 3 hari lagi. Saya akan membeberkan semua kejahatanmu ke publik. Dan membuatmu menerima hukuman dari hukum. Dokter, dokter. Saya pasti akan membalas dendam untuk anak saya. Pernikahan akan segera dimulai. Nona Lu menyuruh saya memanggilmu. Sudah keluar. Awalnya ingin menunggu sampai selesai baru memberikannya padamu. Ambil ini. Kau lagi menipuku, anak ini. Ternyata bukan aku. Mengalami begitu banyak cobaan selama bertahun-tahun. Mencari selama bertahun-tahun.
Akhirnya aku bisa bergandengan tangan dengan King King. Tidak seharusnya aku masih terganggu untuk menikmati hidup pada saat seperti ini. Hongyan, apa kamu benar-benar ingin menikahi wanita yang telah membunuh darah dagingmu sendiri? Aku sudah mencarimu kemana-mana, tapi tidak menemukannya. Ternyata kamu ada di gereja. Xuan. Sekarang, di saat seperti ini, kamu masih berbohong padaku. Saya sudah melihat laporan tes DNA anak, data anak yang diragukan. Tes paternitasnya palsu. Ini adalah rekayasa yang dilakukan oleh Suman Rou dan Dr. Zhang. Dr. Zhang berniat menipu Suman Rou untuk membalas dendam pada Suman Rou mengenai masalah perbedaan usia. Jangan percayakan dia, Ayan. Dia benar-benar sedang menipumu. Bagaimana mungkin aku tanding dengan Dr. Zhang? Xuan, kamu memang saudara perempuan yang selalu penuh dengan kebohongan. Ayo, kalau tidak, kita akan pergi. Lepaskan. Kamu jelaskan padaku. Lagi pula, tangan ini sudah ternoda oleh nyawa. Kamu membunuh seseorang? Tidak. Jangan percayakan dia. Dia hanya berbohong. Suara bisa dipalsukan. Lebih baik aku yang jadi kakak kedua. Orang-orang yang bisa mengungkap identitasku akan kukeliminasi semua. Orang. Tahan dia karena kejahatannya. Seret dia keluar. Lepaskan dia. Jangan. Jangan biarkan dia bicara lagi. Kau takut apa? Aku bertanya, kau takut apa? Bu, aku mohon padamu. Bisakah kau membantuku? Bukankah begitu? Dengan kedudukanmu di Jiangcheng, kau bisa membantuku agar aku tidak mati, kan? Itu bukan semuanya yang dia katakan adalah benar. Anak itu adalah darah dagingku sendiri. Kau membunuh Yoi Chen. Mengapa kau melakukan itu? Aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Kau membuatku cemburu karena cinta. Cemburu membuatku melakukan kesalahan ini. Cukup, Han Yan. Cukup. Apa hubungan kalian? Luyan, dengarkan baik-baik. Di depanmu, siapa yang sedang berbohong? Aduh. Luiwang memaksa untuk melakukan tes DNA. Dia ingin memastikan bahwa anak yang dikandungnya adalah darah dagingnya sendiri. Kita berdua pasti selesai. Tenang saja, seperti saat aku membantumu mengatur laporan pemeriksaan tubuh di pesta dulu. Tes DNA ini juga bisa diselesaikan. Tak kusangka. Kau memang punya kemampuan. Pasti tidak akan bisa mendapatkannya. Wakil Direktur, kau sudah membuat janji waktu itu. Akan memberiku imbalan yang memuaskan. Kau adalah kakak perempuan. Apa kau benar-benar saudara kandung? Aku salah paham padamu. Benarkah? Ah, saya membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Maafkan saya. Kamu mengatakan ini. Apakah anak saya bisa kembali? Saya tidak ingin melihatmu lagi. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Saya yang membunuh anak kita. Maaf, King King yang mengucapkannya. Sekarang, setiap kali saya mendengar nama King King, nama itu hanya membawa luka bagiku. Saya benar-benar tidak layak menjadi seorang ayah. Saya juga tidak layak membicarakan anak. Kamu benar. Saya yang secara langsung membunuh anakmu. Saya tidak layak menjadi seorang ayah. Maaf. Cukup, Luyan. Perilakumu hanya membuatku merasa jijik. Luo Kingkingmu itu sudah mati saat jatuh di bawah tebing itu bertahun-tahun yang lalu. Kamu benar. Semua salahku. Aku yang membunuh anak kita dengan tanganku sendiri. Kami pantas mati, oke? Aku pantas mati. Pantas mati, bukan? Akan memaafkanmu. Song Anrou. Semua yang kau lakukan akan mendapat sanksi hukum. Tidak. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin gagal total. Su.
Kenapa selalu kamu? Aku akan membunuhmu. Tenang saja. Kalau tidak. Kalau tidak. Aku tidak mau. Hahaha. Aku akan mati. Aku juga tidak akan membiarkan kalian hidup enak. Ini balasan untukmu. Tidak. Cantik, ya? Hebat sekali. Bersamaku. Berikan sebuah pertunjukan yang bagus. Serangan kehormatan. Solusi tentangmu. Ada posisi apa? Waktunya sudah tiba. Kamu harus kembali. Aku segera. Operasinya berhasil. Kamu sudah sadar, operasi cangkok ginjalnya sangat berhasil. Dokter bilang kamu akan segera bisa hidup seperti orang normal. Transplantasi ginjal. Luyan yang membantumu melakukan transplantasi ginjal. Dokter mengatakan kau hanya punya waktu beberapa hari lagi. Dia melakukan operasi transplantasi ginjal dalam kondisi terluka parah. Tiba-tiba. Nyonya, ini surat wasiat yang ditulis Tuan Lu untukmu. Dan juga perjanjian pengalihan seluruh aset Lu Corporation. Serta surat perjanjiannya. Bagaimana dengan orang lain? Suan, ketika kamu menerima surat ini, aku khawatir aku sudah tidak ada di sisimu lagi. Selama puluhan tahun, setiap hari aku berdoa agar bisa menemukanmu kembali. Tak disangka takdir mempermainkan manusia. Tuhan memberiku kesempatan bertemu denganmu lagi. Namun aku tak bisa mengenalimu. Maaf, sejak awal aku telah membuatmu menanggung semua penderitaan dalam hidupku. Sementara aku sedang menikmati hidup. Semua itu dengan mengorbankan kesehatanmu. Sebenarnya apa yang kakek katakan salah. Kamu tidak dilahirkan untuk menjadi prajurit dan penderitaan bagiku. Kamu seharusnya memiliki hidupmu sendiri. Dan aku seharusnya tidak pernah ada dalam hidupmu. Membawa kesialan padamu. Semoga nanti kamu bisa hidup sehat dan bahagia untuk dirimu sendiri. Aku cinta padamu.